Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, volume pemudik yang kembali ke Pulau Jawa dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten terpantau meningkat. Para pemudik yang kembali tiba di kapal didominasi oleh penumpang pejalan kaki dan juga pengendara mobil pribadi. Secara akumulatif, realisasi produksi penumpang yang telah kembali sebanyak 110.219 orang atau baru 13% bila dibandingkan jumlah penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa pada arus mudik yang mencapai 800.350.718 orang. Sementara jumlah kendaraan baru sekitar 12 hingga 14% yang kembali dibandingkan pada arus mudik. Diprediksi tadi malam dan hari ini masih terjadi lonjakan pemudik yang kembali ke Pulau Jawa. Ya pemirsa, arus balik di sejumlah daerah mulai padat, kepadatan lalu lintas diperkirakan terjadi hari ini. Bagaimana pantauan arus balik di Pelabuhan Merak, Banten dan juga di Gerbang Tol Cikatama? Kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami yang sudah ada di Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada Siti Ma'rufah dan juga ada Agung Prasetyo di Gerbang Tol Cikatama. Terlebih dahulu kita akan ke Pelabuhan Merak, Banten bersama dengan Siti Ma'rufah. Selamat pagi Siti, bagaimana arus balik kendaraan di Pelabuhan Merak pagi ini? Ya, pemirsa, arus balik yang melalui Pelabuhan Merak pagi hari ini terlihat sudah mulai sedikit kepadatan, tapi memang sejak antrian ataupun bukan antrian, maksudnya bahwa kepadatan kendaraan yang melewati Pelabuhan Merak ini memang sudah terjadi sejak hari Jumat. Sebagian para pemudik yang pulang lebih awal ataupun juga memilih pulang lebih awal karena khawatir terjadi antrian yang cukup panjang seperti yang terjadi saat mereka mudik, jadi mereka memilih pulang lebih awal. Dan memang berdasarkan data SDP juga sudah ada sekitar 13% para pemudik yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Dan bukan saja para pemudik kendaraan pribadi yang melalui Pelabuhan Merak ini ataupun juga para pejalan kaki, tetapi juga para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 juga sudah mulai tampak memenuhi Pelabuhan Ciwandan kembali dipergunakan untuk arus balik kali ini. Dan ada juga banyak kendaraan roda 2 yang semalam juga terlihat memenuhi jalanan kota Cilegon. Dan sementara itu juga pihak kepolisian Polda Banten juga melakukan pengawalan kepada para pemudik untuk ke beberapa checkpoint agar mereka bisa pulang dengan aman dan juga lancar. Ya Siti, jika berkaca pada arus mudik kemarin, kepadatan dan kemacetan sempat terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Apakah sudah ada antisipasi yang lebih baik untuk arus balik kendaraan yang disiapkan? Mungkin ada sistem rekayasa yang disiapkan untuk arus balik ini agar tidak terjadi kepadatan atau kemacetan lagi di Pelabuhan Merak? Ya, jika kalau kemarin memang semua orang juga mencari waktu yang sama, yaitu pada hari H. Tetapi kalau untuk arus balik biasanya yang saya perhatikan itu tidak terjadi kepadatan, mungkin hanya ketika saat terjadi bongkaran dari kapal yang mungkin bersamaan dari beberapa dermaga, tetapi biasanya itu langsung cair begitu saja karena memang di Pelabuhan Merak ini adalah kendaraan yaitu turun dari kapal mereka langsung menuju ke jalan tol ataupun juga ada yang mungkin melalui jalan arteri, tetapi biasanya mereka langsung ke jalan tol dan juga langsung ke kota tujuan masing-masing. Dan biasanya memang yang terjadi bukan kendaraan pribadi tetapi lebih kepada para pejalan kaki, yaitu mereka yang cukup padat biasanya memenuhi terminal Merak ini ataupun juga stasiun Merak ini yang ada di sini. Dan sampai saat ini juga memang kepadatan maksudnya masih belum terlihat untuk para pejalan kaki, tapi memang sudah mulai ramai. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah dari Merak, Banten. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di Gerbang Tol Cikatama. Sudah ada Agung di sana. Agung, bagaimana kondisi terkini dari sana? Ya, selamat pagi Andi Kumala juga pemirsa. Situasi terkini, informasi terbaru pantauan arus balik mudik di Gerbang Tol Cikampek Utama di tempat kami mengabarkan ini. Arus lalu lintas dari arah Palimanan yang akan kembali ke arah Jakarta memang
terpantau cukup ramai dan terlihat di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah lebih dari 5 jam antrian kendaraan terjadi di sekitar gerbang tol Cikampek Utama, dan antrian kendaraan ini cukup panjang, lebih dari 3 km ke belakang. Dan memang sejak semalam sudah terlihat adanya antrian kendaraan dan hingga saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan kembali ke wilayah Jakarta ataupun ke wilayah Jabodetabek, di mana pada pagi hari ini terlihat 14 gardu utama memang dipadati oleh kendaraan pribadi yang akan menuju ke arah Jakarta. Selain itu juga, selain gerbang tol Cikampek Utama ataupun gardu utama, ditambah dengan 8 gardu satelit. Dan selain di gardu utama, memang di gardu satelit juga terlihat adanya antrian kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Dan dapat kami informasikan kepada pemirsa, untuk antrian kendaraan memang sudah mulai terjadi sejak tadi malam dan hingga saat ini, artinya sudah ada lonjakan kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta. Artinya angka ini akan terus naik. Selain itu juga dapat kami informasikan data yang kami himpun dari Jasa Marga kendaraan yang sudah kembali ke arah Jakarta. Per hari kemarin ada sekitar 81.000 lebih kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek melalui gerbang tol Cikampek Utama ini dari arah Palimanan. Dan dapat kami informasikan untuk mengurai kepadatan di sekitar gerbang tol Cikampek Utama, memang sejak hari kemarin pihak Jasa Marga dan kepolisian membuka gardu transaksi lebih banyak ke arah Jakarta, yang mana semula hanya hari-hari biasa hanya 7 gardu transaksi yang dibuka, namun karena situasinya ramai dan terjadi kepadatan pada hari kemarin hingga saat ini ada 14 gardu utama yang dibuka, dan ini diharapkan dapat mengurai antrian dan ataupun kepadatan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama. Selain 14 gardu utama tadi, ada 8 gardu satelit yang dibuka untuk menuju ke arah Jakarta. Artinya ada 22 gardu transaksi yang disiapkan oleh Jasa Marga untuk mempercepat transaksi para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta. Selain itu juga dapat kami informasikan, selain di gerbang tol Cikampek Utama, kami juga melihat di titik-titik kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek, karena memang volumenya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat di kilometer 62 yang merupakan titik rest area pertama dari arah Palimanan ataupun dari arah Bandung, sehingga terjadi antrian yang akan masuk ke rest area ini. Dan memang jika nantinya antrian ataupun kepadatan mengular ke lajur jalan dan akan diberlakukan pembatasan-pembatasan seperti pembatasan pengendara yang akan beristirahat di rest area, ataupun nanti jika nantinya sudah mengular ke lajur jalan akan diberlakukan sistem buka tutup rest area. Namun ini diberlakukan secara situasional. Selain itu juga dapat kami informasikan, selain di kilometer 62 terlihat kepadatan di rest area kilometer 52, rest area tipe B yang merupakan rest area kecil, dan terlihat juga banyak para pengendara yang akan masuk ke rest area ini. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, memang keseluruhan setelah gerbang tol Cikampek Utama ini arus lalu lintas terpantau lancar, dan kendaraan juga dapat melaju dengan kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam. Dan memang kepadatan ini hanya terjadi di titik-titik tertentu yang ada penyebab seperti rest area ataupun di gerbang tol Cikampek Utama ini. Untuk mengurai kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek sesuai surat keputusan bersama yang telah diberlakukan pada hari kemarin, di mana kontraflow masih diberlakukan dari kilometer 72 tol Palimanan sampai kilometer 36 wilayah Bekasi. Dan untuk lajur kontraflow yang dibuka pada pagi hari ini ada 2 lajur yang ke arah Jakarta, dan sementara untuk lajur utama yang menuju ke arah Jakarta 4 lajur. Artinya ada 6 lajur yang dapat dilintasi para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta. Dan dapat kami informasikan juga bagi para pemudik yang
melintasi di lajur kontraflow agar selalu berhati-hati karena memang ada dua arah kendaraan, baik dari arah kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Cikampek ataupun yang untuk kendaraan di lajur kontraflow dari arah Cikampek yang menuju ke arah Jakarta, dan ini hanya dibatasi oleh Trafficon, dan memang untuk Trafficon ini dipasang sekitar 10 meter per titiknya. Dan dapat kami informasikan juga selain kontraflow sendiri yang masih diberlakukan skema rekayasa lalu lintas lainnya seperti one way yang memang di hari kemarin pada pukul 15.00 Korlantas Polri serta dengan Menteri Perhubungan terkait membuka sistem satu arah ini untuk menuju ke arah Jakarta dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai kilometer 4, maksud kami kilometer 72 tol Palimanan. Dan hingga saat ini juga untuk sistem one way masih diberlakukan. Sementara itu dapat kami informasikan juga untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Jawa memang ada pengalihan arus dan kendaraan dialihkan ke luar gerbang tol Cikampek Lama ataupun Cikopo. Nantinya para pengendara bisa melanjutkan perjalanan menuju jalur arteri. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa kendaraan yang memadati di ruas gerbang tol Cikampek Utama ini masih terjadi hingga saat ini, dan di mana para pengendara harus bersabar saat melakukan transaksi karena ini antrian cukup panjang. Andi. Ya, Agung. Untuk memberikan informasi kepada pemirsa, ini artinya antrian kendaraan sepanjang 3 km yang terjadi di gardu tol atau gerbang tol Cikatama ini hanya terjadi di gerbang tol, namun selepas kendaraan keluar dari gerbang tol, apakah arus lalu lintas sudah lancar? Begitu, Agung? Ya, memang antrian ini menjelang gerbang tol Cikampek Utama, dan kalau kami memantau ini lebih dari 3 km antrian yang akan masuk ke ruas tol Jakarta Cikampek, dan ini sudah berlangsung lebih dari 5 jam atau sejak Sabtu malam, dan hingga saat ini juga masih terjadi. Namun memang betul selepas gerbang tol Cikampek Utama untuk antrian kendaraan ataupun kepadatan tidak terlihat lagi, dan para pengendara juga dapat melaju dengan kecepatan normal, yakni sekitar 80 sampai 100 km per jam. Dan memang untuk kepadatan ataupun titik yang terjadi kepadatan selain di gerbang tol Cikampek Utama juga terjadi di titik-titik tertentu seperti kilometer 66 yang merupakan pertemuan antara arus dari arah Bandung dan dari arah Cikampek. Selain itu juga titik kepadatan di kilometer 62 yang merupakan karena banyaknya aktivitas keluar masuk rest area sehingga ada pelambatan kendaraan yang ada di jalur tol dan menyebabkan pelambatan dan kepadatan. Dan selain itu juga memang pelambatan ataupun kepadatan terjadi di kilometer 47 menjelang persimpangan antara yang akan masuk ke ruas tol layang MBZ dengan ke tol Jakarta Cikampek yang bawah yang menuju ke arah Bekasi. Andi. Ya, Agung, Anda juga mengatakan bahwa polisi sudah menyiapkan 2 sistem rekayasa lalu lintas, yakni one way dan juga kontraflow. Kontraflow ini akan ditandai dengan adanya traffic cone agar pengemudi bisa mengetahui bahwa jalur tersebut dilakukan jalur kontraflow. Namun apakah ada pengamanan khusus untuk jalur kontraflow ini untuk mengantisipasi terjadinya lagi kecelakaan, Agung? Ya, memang untuk mengantisipasi kecelakaan di lajur kontraflow, polisi memasang lajur traffic cone ini lebih rapat, yang mana semula ini jaraknya berjauhan. Kalau kami pantau ini di titik kami mengabarkan jaraknya sekitar 5 sampai 10 traffic cone yang dipasang per titiknya. Artinya ini harus ada
kewaspadaan ataupun kehati-hatian juga para pengendara yang akan melintas di lajur kontraflow, dan pastikan para pengendara juga tidak mengantuk dan kondisi fit saat mengendarai kendaraannya agar selamat sampai tujuan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan terutama di lajur kontraflow, bila mana lajur kontraflow ini tetap lancar, tetapi para pengendara agar selalu jaga kecepatan kendaraannya agar selamat. Andi. Baik, terima kasih Agung Prasetyo mengabarkan langsung dari gerbang tol Cikatama, di mana sudah terjadi antrian kendaraan di gerbang tol. Namun kendaraan yang keluar dari gerbang tol sudah bisa lancar melalui arus tol Cikatama. Dan pemirsa, kita masih akan memantau sejumlah titik lainnya, namun usai jeda berikut tetaplah di Breaking News TV One.